Selamat berjumpa kembali. Kesempatan ini kita akan lebih mengenal PIN digital pada Node MCU ESP8266. Seperti kita ketahui ya, ESP8266 itu mempunyai banyak PIN digital ya, juga PIN analog. Kita akan coba googling ya. Ini kalau kita searching ya, PIN ya, ini masuknya di Shopee nggak apa-apa ya. Ini ESP32 ya, maaf, bukan ini. Ya, seperti ini ya, ini ada PIN digitalnya. Dan kita akan mencoba belajar ya, bagaimana melakukan apa itu percobaan dengan menggunakan breadboard dan juga dengan menggunakan kabel-kabel untuk development ya, pin kabel. Baik, kita saksikan dulu sebentar. Selanjutnya kita akan mencoba praktek ya. Kita membutuhkan beberapa alat-alat sederhana. Di antaranya yaitu kita butuh breadboard ya. Ini breadboard. Ya. Ini kita susun seperti ini. Breadboard ini mempunyai jalur ya. Kalau yang ini kan dia jalurnya menuju ke ini ya, horizontal. Kalau yang ini jalurnya seperti ini ya. Jadi titik-titik di sampingnya ini saling terhubung gitu ya. Maka kalau kita mencoba untuk melakukan uji coba atau pengembangan ya, atau kita sedang belajar ya, kita akan sangat dimudahkan kalau kita mempunyai breadboard ini. Baik, kita akan mencoba ya. Di sini ada pin ya. Oh ya, sebelumnya kita juga membutuhkan kabel-kabel seperti ini ya. Ini. Lalu kita membutuhkan LED ya. LED seperti ini contohnya ya. Ini LED-nya. Ya. Di sini ada pin ya. Ini pin digital 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini ada 3 volt ini. Dia mengeluarkan tegangan 3 volt ya. Lalu G ini adalah ground ya. Biasanya dianggap sebagai kutub negatif dari arus DC ya. Terus kemudian ini ada pin-pin digital. Kita akan mencoba untuk bermain dengan pin-pin digital ini ya. Pertama kita sambungkan pin digital 1 misalnya ya. Ini kita tancapkan di sini ya. Kita akan mencoba bermain dengan digital 1, digital 2 ya. Ini ya, digital 2 ya. Lalu kita coba digital 3 seperti ini ya. Kita sambungkan dulu. Kemudian kita akan mencoba disambungkan dengan LED ya, dengan lampu LED. Lampu LED ini ada kaki positif dan negatif ya. Kaki positif itu yang panjang, kalau kaki negatifnya adalah yang pendek ya. Kita nggak boleh kebalik, karena kalau kebalik nanti nggak nyala LED-nya ya.
Ini kita coba ya, misalnya kita ambil seperti ini ya, atau kalau enggak di tengah aja ini ya. Nggak kelihatan ya tadi ya. Ini yang kedua kita letakkan di sini ya, kebalik ya, jangan kebalik. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ketiga kita letakkan seperti ini ya. Kita mencoba untuk menyambungkan 3 led ini ya. Lalu kita tancapkan untuk digital 1 ya, jangan lupa digital 1 kita masukkan ke led 1 ya. Lalu digital 2 kita masukkan ke led 2. Kemudian digital 3 kita masukkan ke dalam led yang ketiga seperti ini ya. Kelihatan ya. Oke. Setelah ini kita mencoba menghubungkan kaki groundnya ya. Karena syaratnya untuk bisa nyala itu kan harus dua kutub ya, kutub positif dan kutub negatif ya, seperti ini. Lalu kita yang kedua kita hubungkan ya kaki groundnya seperti ini ya. Nah, kaki ground jangan lupa rangkaian paralel ya. Ini groundnya kita paralel dengan ground dari not MCU ya. Kita bisa ngambil ini ya, ini kelihatannya yang tulisannya G, bisa ngambil ini ya, bisa juga ngambil ground yang ini ya. Ini kan juga kaki ground ya. Bisa juga kita ngambil yang ada di seberang sini ya. Ini ada juga ground ya. Ini juga ground ya. Ini juga ground, opsional, kita bisa memilih ya, supaya enak kita ngambil yang ini saja ya, ground yang di sini kita tancapkan ya. Lalu kita paralel dengan kaki ground ini ya, seperti ini ya. Nah, setelah rangkaian ini kita susun, maka kita bisa meneruskan ke coding ya, coding kita dengan menggunakan Arduino IDE seperti yang sudah dijelaskan pada tutorial-tutorial yang sebelumnya ya. Saat ini kita mencoba bermain dengan 3 pin dulu, dengan pin digital 1 ya, ini digital 2 dan pin digital 3 yang tersambung kepada menuju ke arah 3 LED ya, 3 LED. Ya, itu tadi menjelaskan bagaimana kita mencoba merangkai di dalam sebuah breadboard ya. Tidak ada salahnya ya, selain kita menyambung 3 buah pin digital, kita akan mencoba satu lagi ya, kita menyambung ke digital 4 ke dalam sebuah sakelar ya. Jadi kita akan coba mempraktekkan digital 4 nanti difungsikan sebagai selanjutnya input. Kita juga akan memasang Ini ya. Untuk percobaan ini salah satu pin digital ya, misalnya contohnya ini 1, 2, 3 digital 4 ya, kita urut aja, digital 4 kita gunakan sebagai input misalnya ya.
kita tancapkan di sini ya, di digital 4. Nah, kita menggunakan saklar seperti ini ya. Ini saklar kita tancapkan di digital 4 ya. Kemudian ini nanti digunakan sebagai pin input ya. Ini hanya on off aja kalau kita lihat ya. Ini on off. Ya, kalau dia nanti ada tegangan maka dia akan dibaca sebagai high ya, sebagai 1. Kalau dia nggak ada tegangan yang masuk maka dia dianggap sebagai 0 ya. Ini biasa seperti ini ya. Kaki yang satunya bisa kita tancapkan ke sumber tegangan. Kalau di sini kita lihat ya, ini ada sumber tegangan 3 volt ya, kelihatannya tuh. Ya, bisa kita ambil di sini ya, di ini 3 volt ini ya, atau 3 volt yang ada di sebelah kanan di samping dari D4 ini ya, kita bisa seperti ini. Kalau kita jadikan satu semua ya, kita taruh di sebelah kanan ya supaya rapi ya. Ini kita tancapkan 3 voltnya di sini. Nah, ini jelas ya. Ini nanti kita gunakan sebagai input ya, input digital, yang mana nanti bisa dibaca di dalam kode ya, di dalam kode aplikasi. Kalau kita nanti posisi 1 akan seperti apa, kalau posisi 0 dia akan seperti apa. Seperti ini. Ya, baik. Itu tadi video mengenai bagaimana cara kita merangkai Node MCU ya. Kemudian ya, tadi langkah pertama kita merangkai ya. Merangkai. Ya, setelah kita rangkai, kita jangan lupa kita tancapkan ya. Ya, ini ya. Ini barangnya sudah saya tancapkan ke dalam USB ya, seperti biasa. Ya, sehingga kita nanti siap untuk bermain-main dengan menggunakan apa itu Arduino IDE. Terus kemudian kita jalankan Arduino IDE-nya ya. Nah, ini. Karena kita menggunakan pin 1, 2, 3 sebagai LED ya untuk output, yang pin 4-nya kita gunakan sebagai input ya. Kita deklarasikan dulu ya. Misalnya LED 1 gini ya. Ini tadi D1 ya, integral LED 2 tadi menggunakan D2, integral LED 3 menggunakan D3 ya. Lalu untuk saklar ya, kita menggunakan D4 ya. Kita deklarasikan dulu seperti ini. Kemudian di bagian setup ya, bagian setup jangan lupa modenya ya, pin mode ya, jangan lupa pin mode-nya LED 1 itu sebagai apa? Input ya. Ini terus untuk
Untuk LED 2 juga sebagai input ya. Ini LED 3 sebagai input, dan LED apa itu, saklar ya, saklar ini D4 ya, seperti dideklarasikan di atas, itu sebagai output. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba dulu ya. Seperti kita ketahui ya, di dalam setup ini dijalankan pertama kali, dia mengeset ini sebagai input atau output ya. Kita akan coba dulu, kita tes ya. Misalnya kita tulis ya, kita tulis LED 1, kita nyalakan ya, terus begini ya, misalnya seperti ini. Lalu kita delay 1 detik. Lalu kita matikan misalnya LED 1 low, kita matikan selama juga 1 detik ya, seperti ini. Lalu kemudian coba kita kompilasi ya, kita cek apakah ada yang error atau tidak. Ini minta di save dulu ya, di save dengan nama latihan digital pin, misalnya gitu ya. Kita tunggu ya, ini nggak mau nih, ada salah. Digital write delay ya, ini jangan lupa tanda semikolon ya. Kita compile, lalu kita upload ya, kita proses upload. Ini sambil kita lihat videonya ya. Ini videonya ya, kelihatan ya. Ini ya, maaf belum saya tampilkan, ini kelihatan ya. Lalu kita upload, proses upload ya. Nah, ini connecting, dia proses penulisan ya, 25%, 41. Kita tunggu hingga dia mencapai 100%. Iya, setelah 100% maka ini digital satunya ini masalah ini, sebentar ya. Ini kenapa ya, oh ini ada yang salah ya. Kita kalau maaf ya, ini kalau kita mau menyalakan LED tentunya modenya ini bukan input ya, kebalik malah ini, maaf, output. Nah, di sini output ya. Di sini sebagai output juga ya. Kalau kita pin mode-nya salah ya, yang terjadi seperti ini ya. Ini sebagai input. Nah, ini ya, saklar ya, saklar sebagai input. Kita coba compile. Kita compile. Karena kalau kita pinnya sebagai ini ya, sebagai output, kita bisa ya kita tulis ya write output ya. Kalau sebagai input dia menerima, harusnya untuk membaca, bukan digital write ya, tapi read ya. Ini kita upload kembali ya. Nah, ini kita terlihat ya, sebentar, kameranya nggak kelihatan. Nah, ini
ini untuk pin 1 dia nyala mati ya, sesuai dengan kode yang ada di sini ya. Kita delaynya 1000 ya, 1000 itu 1 detik ya. Selanjutnya kita akan mencoba menerima input ya. Ini pin modenya untuk saklar ini sebagai input ya. Mungkin kita akan membaca, misalnya di sini kita beri status saklar ini, lalu kita akan coba ya, kita baca ya, status saklar sama dengan digital read ya. Kita membaca dari saklar ya, saklar yang kita baca. Kemudian apabila status saklar sama dengan high ya, maka kita jalankan fungsi misalnya saklar on ya. Nanti kita buat fungsinya else ya, kita else apabila sebaliknya ya, saklar kita off gini ya. Lalu kita coba buat fungsinya ya, void saklar on ya. Saklar on ini isinya misalnya kita isi LED yang kedua ya, misalnya LED 2 digital bright LED yang kedua kita nyalakan ya, dan LED yang ketiga kita matikan misalnya. LED 3 kita matikan. Nah, apabila ini saklar off misalnya ya, kita buat yang off, ini kita sebaliknya, digital light LED yang ketiga kita nyalakan ya, digital LED yang kedua kita matikan. Kita coba ya, kita compile dulu. Ini ada salah ya, saklar on ya, ini ada kesalahan, saklar off ya, saklar off ini function ya. Function itu selalu diberi inputan ya, walaupun dia kosong ya, karena bertipe void ya, nggak ada balikan. Tapi bisa juga kalau dia memproses sesuatu ini diberi inputan juga bisa. Tapi apabila dia hanya menjalankan tugas kosong ya tetap harus diberikan kurung. Kita compile. Oh, masih salah, ini tutupnya kebanyakan 1 ya. Ya, ini kita hapus, kita compile kembali. Kompilasi sudah, kemudian akan kita coba untuk upload ya. Ini kita upload. Nah, ini proses upload ya.
16%, 25%. Kita tunggu sejenak ya. Nah, ini kalau on off-nya kita ganti, maka dia akan ganti ya. Dia kalau kondisinya high ya, ini di sini kondisinya high, maka dianggap sebagai misalnya fungsinya saklar on ini ya. On ini artinya dia menjalankan LED 2, berarti ini posisi off ya. Posisi off. Kalau kita cek ke on, dia menjalankan LED 2 nya nyala, LED 3 nya mati ya. Ini kita cek LED. Ini saklarnya ya. Ini kalau kita cek LED gini, dia akan pindah ya. Ini kita off kan. Nah, ini dia akan pindah ya. Oke, ini kita sudah belajar bagaimana mengenal lebih dalam ya mengenai input output secara praktek ya. Di kesempatan yang akan datang kita akan lebih mendalam lagi ya. Kita akan mencoba apa itu input output dengan menggunakan perangkat sensor. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.